Global Studio Center. Matematika dan statistik. Operasi logika dan matematika dasar. Alasan kita kenapa harus belajar matematika dan statistika terlebih dahulu sebelum kita terjun ke dunia programming gitu. Nah, kita akan kulik nih sebentar lagi. Kita akan coba buat mempelajari itu. Kenapa kita harus belajar matematika terlebih dahulu? Kenapa kita harus belajar statistika terlebih dahulu? Ya karena ilmu komputer, entah itu data science maupun programming, dia itu adalah anak dari ilmu matematika, teman-teman. Jadi sebenarnya ilmu komputer itu hanya dibentuk dari sebuah kumpulan kode yang dituliskan dalam bentuk matematika, teman-teman. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar induknya terlebih dahulu. Induknya apa? Induknya yaitu matematika. Nah, khusus buat data science itu ada tambahan lagi, yaitu statistik. Nah, kenapa kita perlu belajar statistik? Karena di penerapan model dan segala macam nantinya statistik itu berperan penting. Nah, namun dalam tanda kutip ya teman-teman, matematika dan statistik yang kita pahami itu nggak harus kita memahami betul gitu. Kita cukup belajar dasarnya aja itu nggak apa-apa sebenarnya. Asalkan kita tahu tentang penjumlahan operator tambah kali kurang bagi, modulus, dan segala macamnya, itu sudah cukup. Matematika dan logika, pertanyaan terbesarnya itu mana yang lebih penting dari keduanya? Nah, jadi matematika dan logika, keduanya itu adalah dua hal yang saling berkaitan, teman-teman. Dan dia itu sama-sama penting. Kalau di dunia programming, di dunia data science, mana yang lebih kita butuhkan? Keduanya itu dibutuhkan. Nah, jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih penting. Jadi yang lebih penting itu adalah keduanya. Kita harus punya dasar dari keduanya, entah itu dasar logika berpikir kita, dan juga logika matematika dasar kita. Nah, itu harus main tuh nanti ketika kita ingin belajar tentang programming ataupun data science itu, karena data science sama programming ini sebenarnya satu rumpun ya teman-teman. Jadi rumpun utamanya itu adalah ilmu komputer, cuma anak dari rumpun tersebut itu ada yang ke programming, entah itu nanti ke programming website, mobile atau segala macamnya. Terus yang data science itu nanti bermainnya itu dengan data, yaitu ilmu data. Gerbang logika. Apakah itu gerbang logika? Gerbang logika sering digunakan untuk merancang dan mendesain sebuah sistem yang dikendalikan oleh input digital dan menghasilkan sebuah output yang bergantung pada rangkaian logika itu sendiri. Selain itu, ada istilah lain, yaitu tabel kebenaran. Oke, sekarang mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tabel kebenaran dan gerbang logika itu. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Gerbang logika ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Fungsi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar, untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi.
Kebanyakan gerbang logika menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Namun, bisa juga disebut true or false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Jenis-jenis gerbang logika. Terdapat beberapa jenis-jenis gerbang logika yang umum digunakan. Berikut adalah jenis-jenis gerbang logika dan tabel kebenarannya. 1. Gerbang N. Jenis pertama adalah gerbang N. Gerbang N ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan, jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Untuk mempermudah memahami tabel kebenaran gerbang N, bisa dengan rangkaian listrik berikut. Misal input A adalah 0, input B adalah 0, maka output X adalah 0. Kita bisa melihat kondisi atau situasi ini pada sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari dua saklar yaitu A dan B, dan juga satu lampu, ditambah dengan sebuah catu daya. Pada gambar rangkaian, terlihat bahwa jika saklar A terbuka dan saklar B terbuka, maka lampu akan mati. Jika input A adalah 1 dan input B adalah 0, maka output X adalah 0. Kita dapat melihat kondisi atau situasi ini pada gambar diagram rangkaian listrik di samping. Saklar A tertutup, saklar B terbuka, dan lampu mati. Jika input A adalah 0, input B adalah 1, maka output X adalah 0. Kita dapat melihat situasi atau kondisi tersebut pada diagram rangkaian listrik di samping. Jika saklar A terbuka, saklar B tertutup, maka lampu akan mati. Jika input A adalah 1, input B adalah 1, maka output X adalah 1. Kondisi atau situasi tersebut bisa dilihat pada diagram rangkaian listrik di samping. Jika saklar A tertutup,
saklar B tertutup, maka lampu akan menyala. Dua, gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Jika input A adalah 0, input B adalah 0, maka output X adalah 0. Terlihat pada diagram rangkaian listrik, jika saklar A terbuka, saklar B terbuka, maka lampu akan mati. Jika input A adalah 1, input B adalah 0, maka output X adalah 1. Terlihat pada diagram rangkaian listrik, jika saklar A tertutup, saklar B terbuka, maka lampu akan menyala. Jika input A adalah 0, input B adalah 1, maka output X adalah 1. Terlihat pada diagram rangkaian listrik, jika saklar A terbuka, saklar B tertutup, maka lampu akan menyala. Jika input A adalah 1, input B adalah 1, maka output X adalah 1. Terlihat pada diagram rangkaian listrik, jika saklar A tertutup, saklar B tertutup, maka lampu akan menyala. Tiga, gerbang NOT. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Jika input A bernilai 0, maka NOT A adalah 1. Terlihat pada diagram rangkaian listrik bahwa saklar A terbuka dan NOT A tertutup, sehingga lampu akan menyala. Jika input A bernilai 1, maka NOT A adalah 0. Terlihat pada diagram rangkaian listrik, ketika saklar A tertutup, maka NOT A menjadi terbuka, dan akibatnya lampu akan mati. Empat, gerbang NAND. Selanjutnya adalah gerbang NAND.
Gerbang NaN adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT, yaitu NOT N. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NaN adalah kebalikan dari gerbang N. Lima, gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Enam, gerbang XOR. Jenis berikutnya adalah gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Tujuh, gerbang XNOR. Jenis yang terakhir adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Berikut adalah contoh aplikasi operasi logika pada pemrograman bahasa Python. Operasi matematika dasar. Berikut adalah tabel operasi matematika dasar yang sering digunakan dalam pemrograman. Berikut adalah contoh aplikasi operasi matematika dasar pada pemrograman bahasa Python.